pemain Indonesia sekarang punya level yang Grade saya A. bilang sudah nggak level Asia Tenggara, Cak. Sudah 3 kali loh. Iya. Vietnam itu nggak pernah menang dengan Indonesia. Saya bilang gimana ini kamera pendapatnya? di sana. Gimana ini pendapatnya Bung Towel? Langsung tak jelaskan, Bung Towel tak add IG-nya itu, tak tag. Halo teman nobar, selamat datang di Bisbol, bincang seputar sepak bola pastinya di channel kesayangan teman nobar di Panpel Nobar. Semangat sekali. Indonesia. Bulu tangkis coy. Oke teman nobar, kembali lagi ke Bisbol pastinya di channel kesayangan teman nobar di Panpel Nobar barengan Cak Niko. Bangsat. Dan Mas Ulin. Iya. Kita akan bahas pertandingan tadi. Oke, yang baru selesai lagi. Ya, antara Nguyen. melawan FC. Nguyen lawan Holland. Holland. Bulan. Indonesia karena sudah ada keturunan kan. Indonesia yang berhasil dimenangkan oleh Indonesia dengan skor yang cukup meyakinkan 0-3 nih. Gimana nih Bang Sat dan juga Mas Kulin? Apakah di luar ekspektasi kalian? Sangat di luar ekspektasi seharusnya kalau skornya ya kan. Iya. Harapannya kan tetap menang gitu. Tapi kalau 3-0 itu terlalu saya sempat kaget tadi, Cak. Saya bikin story kan saya kan. Ini yakin ini timnasnya awak dewi gitu loh, Cak. Kayak timnasnya kita gitu loh. Kayak biasanya kan enggak. Mainnya kan enggak seperti ini gitu loh. Ketika ada Orat Mangun sama Haye, permainan berubah total Cak Indonesia. Berani menguasai pertandingan sampai bikin Nguyen FC panik. Mungkin dia baru kali ini, Iya. baru kali ini kan dia panik sebenarnya. Sebenarnya mungkin kayak kena mental deh Bang ketika Iya, dia kalah karena 1-0 di Gol GBK. cepat dulu ya. Jadi gini, kalau saya melihat itu satu, perkembangan timnas Indonesia dengan adanya pemain naturalisasi ini, pemain-pemain keturunan lah, Ya. kita nggak ngomong naturalisasi ya. Ini cukup luar biasa. Dan yang kedua, Vietnam ini memang kelihatannya ada penurunan. Ya sejak dilatih sama siapa pelatih Korea itu, Croatia. setelah nggak dilatih sama pelatih Korea siapa namanya? Pak Seng-hu. Park Seng-hu. Lupa lah itu namanya. Ya. Pak siapa itu? Setelah nggak dilatih sama Park Seng-hu kemudian ke Philip Rozier ini, permainan Vietnam itu agak sedikit berbeda. Sangat Sangat berbeda. Dan pertandingan di match pertama yang kemarin di hari Kamis itu di GBK dan di Vietnam yang hari ini tadi, itu sebenarnya permainan mereka nggak menakutkan seperti dulu-dulu, Cak, saya lihat. Antara nggak menakutkan Vietnamnya atau Indonesia yang sudah berkembang lebih bagus Bang? Indonesia berkembang lebih bagus, Vietnam malah menurun. Malah saya menurun. bilang. Ya karena gini, di Indonesia kemarin di GBK waktu di GBK itu mereka itu nggak punya peluang yang berbahaya, Cak. Iya, Vietnam itu. Malah mainnya long gitu. Meskipun secara possession mereka menguasai, Iya. gitu. Pas di babak pertama terutama Iya, babak pertama terutama. Di pertandingan tadi juga hampir sama. Mereka cuma buat beberapa peluang aja yang membahayakan Indonesia. Satu lewat sundulan, yang kedua lewat tendangan bebas itu. Selainnya nggak begitu membahayakan. Itu juga terpengaruh karena lini pertahanan Indonesia yang cukup solid. Saya bilang. Yakin kalau Iya kan? idem saya ya. Betul. Jadi memang Vietnam kali ini sejak di Piala Asia kemarin ini kayaknya bukan Vietnam yang dulu-dulu, saya bilang. Mereka Vietnam yang penuh dengan main fisik, kemudian press ketat,
kemudian Kasar. pemainnya juga ya kasar, tapi mereka juga punya determinasi yang tinggi. Saya lihat ini kurang. Jadi ketika Indonesia seperti saat ini dan mampu mengalahkan mereka 3-0 di kandang, ini hal yang sangat wajar. Saya bilang karena satu pemain Indonesia sekarang punya level yang saya bilang sudah nggak level Asia Tenggara, Cak. Setuju. Gitu. Kemenangan ini membuat sejarah baru, Bang. 20 tahun kita tidak pernah menang di sana. Iya. Akhirnya malam ini bisa dipecahkan oleh ST dan teman-temannya. Betul. Ini salah satu perkembangan yang cukup bagus, walaupun banyak yang kita tahu lah ada beberapa yang pro dan kontra. Kalau kita kan selama tidak menyalahi undang-undang juga nggak masalah sih, Bang. Undang-undang Iya. warga negara Indonesia. Nah, itu dia. Gitu loh. Apalagi kan ini untuk timnas itu kan, bukan untuk salah satu pribadi atau apa kan enggak. Ini untuk negara, Cak. Betul, itu yang kita herankan. NKRI. Nah, Ini tuh untuk kepentingan bangsa. makanya. Bukan kepentingannya Erick Thohir. Nah, itu atau loh. kepentingannya Sumaji, bukan. Ini tuh Indonesia, gitu loh. Lah sedangkan yang direkrut itu kan juga pemain Indonesia. dia. Betul. Mereka punya darah keturunan Indonesia dan mereka mau menjadi warga negara Indonesia dan Berhak bergabung. juga untuk membela Indonesia. Ketika dia sudah jadi warga negara Indonesia kan dia berhak Iya. untuk dipanggil timnas kan. Apa yang salah? Nggak ada yang salah di situ. Toh Prancis juga seperti itu kan? Iya. Iya kan? Rata-rata juga. Ada yang Malaysia kan banyak. juga. Maroko, kita bilang Maroko. Nah, Brahim Diaz itu pemain Spanyol Iya, kemarin. betul. Iya. Dia lebih milih Maroko daripada Spanyol kan. Itu juga naturalisasi dia. Gitu. Dan kebanyakan pemain Maroko itu adalah pemain-pemain yang lahir di Eropa. Iya. Kayak Pemainnya Hakimi MU ya, juga, dan- pemainnya MU juga itu kan lahirnya di Eropa dia. Si siapa jenenge? Di MU juga lali. Hannibal. Bukan ya? Mainnya Maroko. Siapa? Alah, gelandang bertahan itu loh. Alah kok Anda. Amrabat. Amrabat ya. Sofian Amrabat itu kan lahir di Belanda dia. Iya. Oh, Besar di Belanda dia. Tapi dia punya garis keturunan Maroko, makanya dia jadi pindah ke masuk ke timnas Maroko gitu. Jadi di dalam sepak bola hal seperti ini hal yang biasa. Nggak ada yang perlu dibesar-besarkan lah. oke. Jadi kita juga harusnya bersyukur kan. Sekarang pemain-pemain di timnas Indonesia tuh nggak kaleng-kaleng. Betul. Jai Ijes pemain Serie B, Venezia, sebentar lagi juga mau naik Serie A. Amin. Ya kan, Tom Haye, Herenven di Eredivisie Divis, ya. Inti. Orat Mangun juga, Nah, Fortuna Sittard. Jerner, Utrecht kan. Jadi ya harus bersyukur kita malah sebagai fans Indonesia dan sebagai bangsa Indonesia. Betul, itu dia. Iya Kan? kan. Kita kembali ke permainannya, Bang. Sepertinya tuh Vietnam kayaknya punya beban. Harus menang. Iya, Jadi, harus menang. ya kan, Mas Kulin. Jadi kelihatannya Tekanan dia. Iya. ketika ada bola enak, finishingnya sangat-sangat buruk sekali. Buruk sekali. Tidak seperti betul. biasanya Iya, buruk gitu. sekali. Ketika gini, Cak, saya kan melihat ketika dia ketinggalan 1-0, dia itu banyak yang maju ke depan. Tapi ketika dia diserang kembali, dia agak kelagapan untuk nutup ruang yang ditinggalkan tadi loh, Cak. Iya. Ketika bek kiri kanan dia maju, otomatis kan dia dua di belakang. Betul. Sebenarnya kalau kita lebih maksimalkan, ya kita enggak kalau emang kita maksimalkan terus ya tenaga kita cepat habis. Betul. Karena Ratners tadi sempat menit 60 udah kayak kram kan kakinya. Ya, kakinya diangkat tadi. Tapi tetap dipaksakan sampai full time karena mungkin kita Enggak full SDY time. tetap butuh. Diganti gitu. dia diganti sama Sananta. Iya. Kambuaya. Sananta Kambuaya. Kambuaya. Jangan cuma Heeh. menit 90 plus deh. Iya betul. Tadi kan Betul. sakitnya kan udah menit 65 kakinya itu. Ya itu kalau memang melihat pemain seperti itu kan ya berarti nggak yang setengah-setengah hati Iya. gitu. Daripada kita maksain. Inches kan kita lihat sendiri bermainnya sampai tadi kan dia diprotes kan karena kartu kuning kan. Dia protes terlalu berlebihan. Enggak dia kena kartu kuning bukan protes itu. Oh itu yang pelanggaran yang yang narik itu, itu. apa? Narik kaos. Iya, narik kaos. Tapi Ijes ini kena kartu kuning 2 kali loh. Iya. Kemarin waktu di Indonesia kena kartu kuning dia. Akumulasi nggak sih? Enggak kan? Kayak akumulasi kayaknya. Enggak, Kan Asnawi kan kena akumulasi tuh. Kadang biasanya udah 3 kali 5 kali gitu. Iya nggak tahu juga ini apakah 2 Berapa kali Nanti apa hitungannya 3 seperti kali. apa. Gitu. Tapi kalau Ijes kena akumulasi ya juga merugikan nanti karena setelahnya lawan Irak. Ya. Iya. Berarti kan kalau lawan siapa dulu nanti? Irak dulu. Irak tanggal 6 Juni. Irak dulu ya? Tanggal 11 nanti lawan Filipina. Filipina di GBK semua. Berarti kandang semua ini ya? Iya, tinggal kandang semua. Berangkat lagi kita. Pesan Anda sudah cukup. Gantian.
Saya sering. Persentase untuk lolos menurut kalian? Besar sekali. 80%. Besar Pasti sekali. 80%. Iya. Persentase, Bang. 100% kalau saya bilang. Oke. Ini cukup nunggu Vietnam kalah lagi. Iya. Kita main santai Iya. aja bisa kali ya. Iya bisa. Vietnam kalah. Selesai. Sekali aja Indonesia udah lolos meskipun 2 pertandingan kalah terus karena Iya. Vietnam ini sekarang poinnya 3 Ah. sedangkan Indonesia 7 kan. Kalau Vietnam kalah sekali berarti kan maksimal poin dia 6. Betul. Ya sudah Indonesia kan meskipun 2 kali kalah tetap 7 dia. Berarti kan masih di bawahnya Tapi kita nggak Indonesia. mau dan kita tetap mau upgrade Iyalah. ranking FIFA ini loh. Betul, Ini itu. lagi poinnya lagi banyak sekali ini. Sudah naik ini. Kita Iya. dengan Malaysia aja tinggal poinnya sedikit aja. Sudah nyalip. Kalau ini hitungannya udah nyali. Ada 35. Tapi sebelum ini kan kita paling selisih cuma 18 sampai 20 poin gitu loh. Ini berarti plus berapa ini? Kita menang lawan Vietnam. Masa 14 dok? Kemarin itu kan kita plusnya 15. Ini plusnya berapa kalau menang di kandang? 14,66. 14 ya. 14 kanan. Intinya kita plus 3 naik dan Iya. nyelip Malaysia sudah. Udah nyalip Malaysia ya? Sekarang Sudah 135. 135. Vietnam sekarang jadi kan dulu kan 95 dan Heeh. sekarang udah 112. Ini belum kalah lagi sama Indonesia Turun nih. lagi ya? Turun lagi nih pasti. Ya, benar, Ini benar. yang paling tinggi kan Thailand kan ini. Iya. Thailand masih lawan Korsel ya? Tadi Kalah, kalah kalah. 3-0 Kalah. kandang. Kemarin nih Mbak pasti Korsel. Aneh ya. Iya bukan aneh. Ya, Ya, itu sepak bola aja. Kayak Filipina aja ketika main di Irak cuma Iya. 1-0. Heeh. Ini 5-0. 5-0 di Iya. Aiman Hussein lagi di Rijal. Capek dia. aktornya. Saya nggak pernah kartu kuning bang, Lu enggak? nggak pernah. Kemarin nggak kena? Ivar Zainal. Oh, 1 kali aja berarti. Oh, masih aman. Oh, Justin Hubner yang kena itu sampai Iya, tapi kan tadi enggak Keras kena. dulu. Tadi kan enggak ada. Kalau saya ngelihat kita ngomong secara taktik tidak. Jadi Indonesia di pertandingan match pertama lawan Vietnam sama match kedua ini pakai formasi yang sama. 3-4 3-4 3 kan. 3. 3-4-3. Tapi sebenarnya 3-4-3. 3-4-2-1 sih. Sebenarnya 3-4-2-1. Tapi kalau yang tadi itu sebenarnya lebih ke 3-4-3 dia. Karena kan Urat Mangon lebih ke sayap. Tapi ketika di babak kedua kan diganti. Di lini belakang ini cukup solid sekali sekarang kita melihat Rizky Ridho, Hubner sama Jai Ijes. Tak tergantikan kan dia. Kemudian di lini tengah si Jerner karena sakit ya gitu ya. Betul. Sakit kan akhirnya digantikan sama Tom Haye. Kemudian di kanan kemarin di babak pertama itu si siapa? Si Yakob Sayuri, tadi Asnawi yang main. Betul. Sedangkan di kiri masih Nathan. Kemudian di depan si Rafael Struik digantikan sama si Ragnar Oratmangun. Sedangkan Hoki sama si Witan masih sama dia masih sama seperti di pertandingan pertama. Di pertandingan tadi itu sebenarnya Indonesia sangat beruntung saya bilang karena mampu menciptakan gol di menit awal. Tapi golnya bukan gol yang keberuntungan itu. Itu Iya, benar-benar gol yang Iya, berkelas. Iya, sundulan. Itu dari Profesor Haye disuruh sama si Bang Jayadi kan. Jai lagi. Iya. Si Pomat. Iya, Jayadi ini benar-benar menyala ini ya. Iya, menyala. Di 2 Menyala match sendiri. iya, di 2 match ini benar-benar dia menyala. Di match pertama dia mampu bermain taktikal, Simple juga. dia memperagakan bahwa dia itu benar back yang Liga benar-benar handal, back yang berkualitas, back yang memang layak bermain di Eropa. Ciri khas Italia, Bang. Iya, benar. Dan di pertandingan kedua tadi di lini belakang dia juga masih sama, masih lugas, rapat bersama trionya dan dia mampu menciptakan gol lewat sundulan dan itu luar biasa sekali sundulannya. Itu kayak Liga Inggris Cuma Cak. Aku bilang. menipu saja. Iya. Enggak usah keras. Enggak. Yang penting penempatan. Itu dia. Iya. Umpannya itu loh. Iya. Kayak Toni Kroos. Iya. Ini kan Jerman kan kembali kan ini kan Wah, saya iya, senang dan sekali. setelah Toni Kroos kembali Iya. detik ke Bener. 7 cetak gol. Langsung itu. cetak Florian gol Wirtz itu. Detik ke 11. Nanti kita bahas. Nanti kita bahas. Tujuh Kita kan nanti emang, bahas. iya. Nanti kita bahas. Intinya kan ini pemain timnas kita itu kan usianya masih Iya. Oh iya. Ya paling si Tom Haye. Tom Haye kan 29. Kemudian si Ragnar berapa sih? 25 ya? 27. 27. 27. Oh, Tua dulu ya. 27. Ya masih lah, masih panjang. tapi ada PR enggak? PR sebenarnya
di lini depan sih saya bilang. Iya, sama sih. Lini Iya, depan. Mas. Tembok itu. Iya. Kurang temboknya. Nanti Dari kan depan. itu dan oleh Romuni itu loh. Itu ya. Yang dari Utrecht itu. Utrecht senior. Kurang pemain yang punya ya kayak Anto. Sananta gitulah, tapi mungkin lebih upgrade gitu loh. Sananta ini agak kurang ngeyel. Atau mungkin inilah. Coba dulu lah Sananta. Siapa tapi Dimas. Dimas Derajat. Dimas Derajat tuh punya kemampuan juga juga, ya. tapi sakit ya. Lu belum pernah turun ya? Belum. Boleh dicoba. Tadi Sananta juga gol ketiganya juga kalau dibilang beruntung nggak beruntung juga. Beruntung sekali. Bola nemu sih. Itu kalau Hansama Ansamo. boleh begini nih. Ingat nggak? Di depan gawang nggak ada kiper boleh. Tapi maksudnya gini, beruntungnya si Sananta yang beruntung. Tapi prosesnya bagus itu. Dan Hapner nggak merebut. Iya enggak, biarin. Biasanya kan aja. yang ketepuk ayo gitu kan. Enggak, itu lebih menguntungkan ke Sananta. Sama-sama enak lah gitu kan. Tapi si Hapner tahu, ngapain sih maksa kan biasanya kan seperti itu kan zaman-zaman Iya. dulu gitu loh. Itu luar biasa juga loh. Itu kan hasil dari kerja keras si Edo tadi. Wah, itu. iya, Edo Abri. Tembakannya Edo tuh biasa kayak gitu ternyata Iya, selama memang, ini. memang. Iya kan? Lebih sering gitu. Sering kayak gitu. Jadi apa namanya bola rebound dari luar kotak penalti gitu di syuting, tapi keras tadi syutingannya. Dan baru ini loh, maksudnya babak kedua baru seperti ini yang tendangan dari luar kotak penalti loh. Bang. Iya, benar. Beberapa itu padahal ada kesempatan tapi nggak pernah mau mencoba apa gimana gitu. Cuma golnya si Ragnar juga. Golnya Ragnar itu kayak pemain Vietnam kayak domblong gitu ya. Iya. Jadi kayak terpukau gitu loh. Kayak main PES tapi yang beginner. Beginner yang PES Jadi, baru gitu loh. Dia diliatin gitu aja. Empat orang loh Bang. Makanya 4 orang diliatin gitu aja, kipernya aja dikolong itu golnya. Ketika dia di ribbing kiri itu sebenarnya kan dia mengagetkan. Ada gerakan ketika dia mau umpan, tapi kakinya Gak jadi. tapping deh. Nggak Tapping ke tapping. kiri, Ke dan dia kiri. langsung sprint. Tahu Itu yang kalau membuat ada luang kosong. pemain Vietnam agak ketinggalan dan Benar. dia juga ngiranya kan disudut-sudut kan dia Mau pasti kabeh. mau di cutback apa di crossing bawah Kalau kan. kebanyakan yang kayak Asnawi, Nah. Marcelino pasti Pasti kabeh. cutback. Otomatis kalau dia punya insting gol ya ditembak aja. Itu dia. Dan kebetulan di pojok gol gitu. Saya tadi sampai teriak-teriak loh di Iya. Bandung itu. Waduh. Tapi kan nonton rame kan, pasti nonton semua lah. Ya, tapi yang nonton, yang lihat yang saya tok. Dan ketika di match pertama saya kan bersampingan dengan Anda kan. Oh, bersampingan. Berdampingan. Ketika kita membahas Jahit Kis, kita berbicara seperti apa dan itu. Saya tuh gini dah. Saya kok timnas saya kok punya pemain bagus gini ya gitu. Saya sampai Enggak kaget loh layak. Cak, dengan Bang Satria. Kayak enggak layak gitu loh. Kebagusan Cak. Jangan dong. Kebagusan. Iya. Enggak jelek, kebagusan ini. Tapi kan itu emang PR lama yang akhirnya STY bisa mulai Benar. dari Benahin dari dikit-dikit belakang lah, lebih ke tengah, habis ini langsung mau gak Ya si Hernando sih memang bagus sih. Tahu kan saya pernah bilang, Hernando kalau kita lawannya Asia Tenggara masih oke sih. Tapi Tapi kalau begitu sudah lawan-lawan tim-tim Asia Barat yang posturnya besar-besar memang agak mengkhawatirkan. Tapi kalau dia sempat juga tadi kan ketika dia di build up juga agak sedikit kurang tenang kan. sakit ya tuh. Sama Masih- iya. masih Kakinya juga ya? sakit kan ketika menit 85 juga dia pegang kaki terus. nyopot apa tadi? Oh ini Biru-biru itu? Iya. ini Jampot. apa kayak Kayak tali itu. Tape, iya, tap. Tap, kayak ya. ada itulah buat nahan rasa sakit di kaki. Terus gini, Cak. Jadi saya tuh tahu kenapa hoki itu dimainin terus. Paham saya. Meskipun dia itu nggak punya apa ya, bukannya nggak punya fungsi ya, punya fungsi dia. Iya, mecah kan bang? Dia itu lari-lari, Iya. mencari bola. Lah striker Indonesia tuh nggak ada kayak gitu, cuma hoki yang ngeyel yang dulu, Cak, sampai punya ajak sampai kecekel punya gitu. keinginan untuk ngejar bola terus tanpa lelah. Tapi kan memang nggak mungkin kuat kalau dua babak. Iya. Gitu loh. Jadi memang dia difungsikan untuk seperti itu. Harapannya Orat Mangun nanti yang akan jadi goal getter lah gitu. Banyak ruang kosong kali ya? Bener ruang kosong. Kita kan udah bahas kemarin Iya itu. benar. Ketika Sananta dimasukkan babak kedua kan juga enggak kalau dia melawan backnya kan enggak sampai sengeyel hoki gitu. Hoki, Kalau bener. hoki ku Ngeyel. pajak terus gitu loh. Cak. Kejar Sampai terus. dapat gitu loh. Ibaratnya kalau Pressing dapat dia. ya merepotkan lah gitu biar enggak bisa build up dari bawah. Kan emang gitu di loh. press gitu kan? Iya, Iya. pressing Akhirnya bola pressing. buang, Tenaganya kan Memang kan STY kan cari pemain yang kayak gitu, Iya, yang ngeyel ngeyel gitu. gitu. Oke, mungkin secara kualitas mungkin kurang lah, tapi, Iya. tapi ngeyelnya
bagus, Ya, dapat Indonesia ya, banget kejar itu. bola dan lain sebagainya. Itu yang dibutuhkan. Jadi supaya alur bola dari bawah pemain Vietnam ini terputus dulu. Tidak jalan. Akhirnya mereka pakai long Cak. Akhirnya emang seperti itu. Gitu loh. Itu makanya taktiknya jalan. Dan di pertandingan pertama di Jakarta dan pertandingan kedua di Vietnam tadi sama sebenarnya. Vietnam itu nggak belajar, saya bilang terus ya, dengan taktik Indonesia. Dan taktik Sintayong lagi di babak kedua tadi. Kenapa ketika kita sudah unggul 2-0, tapi Sintayong tidak menarik pemain-pemain yang tipe menyerang dengan diganti dengan tipe bertahan. Karena Sintayong yakin Vietnam ini pertahanannya agak keropos. Ketika diserang balik, kemungkinan Indonesia bisa ciptakan gol. Kan bener kan tadi? Iya. Indonesia di menit akhir di 90 plus berapa tadi? 7 atau berapa itu akhirnya bisa ciptakan gol. Ketika Ratna juga Harapannya bangun seperti tadi itu. dan Iya. dia sempat ada Hampir. peluang Hampir. ketika dia mencoba kalau jumpan ke Marcelino mungkin agak Iya. lebih Agak besar mungkin. peluangnya itu, Iya. tapi dia Tembak bikinnya juga langsung. sempit. Kiri banget sih. Iya. Tadi Marcelino gimana? Kayak hangat. Oh enggak. Enggak, Kalau Marcelino enggak. bagus, Cak. Lumayan lah. Dia juga seperti hoki ketika dia pressing lawan itu sampai mentok gitu loh, Cak. Jadi Jarang lihat individu Bang maksudnya. benar, ya karena memang apa ya, taktiknya memang harus seperti itu, Cak. Simpel. Jadi taktiknya ini kan memang Indonesia ketika sudah unggul 2-0, pemain Indonesia kan melakukan pressing. Pressing mulai dari depan kemudian tengah. Sehingga mengakibatkan pemain Vietnam ini meskipun dia menguasai bola tapi mereka kesulitan untuk menciptakan peluang, untuk menciptakan hal-hal yang mungkin bisa mengakibatkan Indonesia kebobolan itu mereka sangat susah. Sehingga permainan itu akhirnya berkutat di tengah. Paling ke sayap, di crossingnya nggak bagus. Ketika Indonesia di crossing seperti itu, pemain Indonesia kan sekarang udah tinggi-tinggi, Cak. Itu. Backnya. Itu dia. Jadi nggak ada masalah sebenarnya. Malah yang diharapkan sebenarnya dari Sintayong kayak gitu supaya mereka yang berbahaya dari Vietnam itu kan sebenarnya permainan 1-2 yang di depan kotak penalti. Betul. Itu yang sangat berbahaya. Kan tadi sempat ada tapi melenceng jauh itu kembangannya. Lah hal-hal yang itu yang sebenarnya jadi kekuatannya Vietnam selama ini. Tapi tadi tidak tampak sekali. Apalagi di pertandingan pertama. Mau 1-2 nih Bang. Itu kalau back yang dulu-dulu ya, itu ketika 1-2 itu pasti 1-2-nya itu langsung enak. Ini tuh ketika 1-2 Nggak bisa. Hapter langsung markingnya nempel. Iya, makanya itu loh otaknya dipakai, Mas. Otaknya itu dipakai. Makanya. Betul. Jadi mereka nggak terketarik gitu loh. Bukan itu dia. bola yang dilihat, tapi pergerakan pemain lawan. itu dia. Gitu loh. Lah kok mau bisa ciptakan peluang gimana? Ketika ada seperti itu sudah 2 orang yang jaga pemain Vietnam. Apakah itu Jay Izzas, Rizky Ridho, apakah itu si Hapner, Nathan juga. Ya semoga si Ridho belajar lah Bang. Betul. Ya Rizky harus banyak belajar sekarang. Harusnya. Karena dia juga kapten juga dia kan Iya. setelah si Asnawi ditarik ya. Iya. Jadi apalagi Indonesia masih punya stok main bertahan bagus-bagus ya. Iya. Masih ada Jordi Sandy Amat, Walsh, Sandy Walsh, Elkan. Elkan Bagot, Pakai nama back ya? Sen Patinam back kiri kan? ST yang puyeng. Enggak lah, kok Tapi kalau enggak. Sen bisa gantian sama Nathan. Saya sama Nathan. Oh jadi Ada arahan juga. Ini ya. Apa namanya? Gelandang apa Jadi sih? back kiri kan? Back kiri. Sayap kan. Sen Patinam juga lumayan. Nathan tadi konsisten. Konsisten dia serangan dari sebelah kanan dari sebelah kiri Indonesia kan sangat agak jarang tadi. Kebanyakan dari sebelah kanan malah. Dari Asnawi. Asnawi. Akhirnya Asnawi diganti tadi sama si Yakob. Untung nggak kartu merah juga ini. Harusnya kartu merah sebenarnya. Coba. Ke Asnawi tah. Oh iya, tapi ya Itu. hati-hatilah gitu loh. Kan nggak usah Dikurang- gitu loh, Cak. Ketika kita menang bermain dengan seperti itu kan dikurang-kurangin nggak usah. hal yang tidak menguntungkan untuk- Eman. Nah, itu dia. Tapi bahaya juga loh ketika kita tahu kan dia juga dulu kan penting banget. Ya sampai kan yang penting sih gitu. Tapi kan harusnya ketika ada banyak pemain baru dengan kualitas yang lebih baik dari dia sedikit aja, harusnya kan dia lebih belajar lah, belajar. Bukan seperti yang dulu apa gara-gara bisa nyikat Garnacho terus akhirnya bukan semakin tambah naik semakin turun gitu. Apalagi kan ketambahan pemain-pemain yang kita bilang kualitasnya lebih baik ya Bang. Maksudnya dari pemain liga kita gitu. Betul. Harusnya dengan ini gitu kita punya kekuatan yang lebih bisa untuk apa sih AFF nggak penting lah gitu kan. Sangat-sangat mudah gitu. Lucunya adalah ketika ini nih ingat zaman dulu ketika kita bilangnya naturalisasi ya. Ingat Van Bokering gitu kan. Jangan sampai seperti itulah gitu loh.
Ini nggak ada lah. Nggak Ini ada. Iya, jangan Grade sampai A, grade A semua ini. Sekarang ini mau naturalisasi itu dicek dulu. Iya, Harusnya. Ray The Bot juga ini mau bela timnas Crystal Palace. Jadi gini, kalau Indonesia semakin baik, daya tarik pemain-pemain keturunan itu mau grade masuk A. timnas, itu pasti tinggi ya. Pasti. Gitu loh. Inilah Apalagi lolos keuntungan. Piala Dunia. Wah, apalagi dia mikirnya gini, Cak. Itu. Sekelas Tom Haya yang bermain reguler di Herenven mau bela timnas Indonesia, sama Ragnar kan juga reguler terus kan di Fortuna Sittard itu. Tapi Bang STY pinter ya? Ya, 2 kali. Habis ini dapat piring. Kita dulu sempat pemain pertama yang diinginkan sama STY adalah Tijani Reiner. Iya. Apa bacanya? Tijani Raiders. Yang akhirnya main di Belanda. Ya kan? Kemarin golin dia. Keren, Cak. Betul. Golnya luar kotak semua. Itu adalah pemain pertama yang diinginkan sama STY. Ya Tijani. bener emang tahu kualitasnya. Itu dia. Dan dia memilih Belanda karena emang dipanggil Belanda kan itu. Main AC Milan. Iya. kan. Masih muda dia kok. Tapi kan yang kita bahas kan bukan karena emang dia bagus gitu kan. STY-nya yang Iya, tahu kualitas. Gitu loh. Iya, benar. Jadi gak asal-asalan gitu loh enggak Bang, kayak lah, zaman-zaman dulu gitu. makanya. Ya, kita bilang naturalisasi saat ini memang memperhatikan kualitas dari pemain. Jadi enggak cuma sekedar hanya untuk biar apa ya, menarik perhatian gitu. Tapi memang benar-benar pemain yang dibutuhkan oleh tim gitu. Jadi Meski sempat kita diginikan dan kok back terus gitu loh. Iya. Emang padahal yang kita butuhkan tuh striker tengah gitu. Kan proses dulu, Cak. Dari Iya, bawah kan emang benerin dikit-dikit. Yang busuk kan belakang. Iya, ini kan Gitu. percaya proses ini. Itu loh. Kita mau nanam nih sebenarnya. Iya. Tapi kan Mau cepet. nanam pelan-pelan lah. Ibaratnya kalau pohon itu masih udah 3/4, Cak. Nanti tinggal kita nunggu buahnya saja. Jadi siapa yang pernah bilang bahwa kalau berjadi Asia Tenggara itu kamu harus mengalahkan Vietnam, Thailand. Loh, Iya. Vietnam 3 kali kalah Iya, sekarang. kalah. Beruntun. Turut-turut. Beruntun loh itu. Iya. Sudah 3 kali loh. Iya. Vietnam itu nggak pernah menang dengan Indonesia dan kita clean sheet. Pernah ada yang bilang itu Dan harus minimal mengalahkan Thailand sama Vietnam. Vietnam, Dan iya kan? Saya ingat Pernah ingat, Pak? paling ingat. Lah, iya. Setidaknya kita lebih di atas dari 2 tim itu dulu lah. Nggak usah berbicara kemana-mana. Kemana-mana. Pernah ada yang bicara seperti itu. Saya Bisa lah. sangat. Katanya Saya tuh banyak dan ini saya nggak takut diserang lagi. Oh, saya enggak. takut di Serang siapa? timnas Indonesia kemarin kan itu kan yang ambisi kan viral saya itu. Itu kan teman Anda. Iya, maksudnya ini saya di komen di timnas Indonesia tapi saya pakai IG pribadi saya. Saya bilang gimana ini pendapatnya? Kamera di sana. Gimana ini pendapatnya Bung Towel? Langsung tak jelaskan Bung Towel tak add IG-nya itu. Tak tag. udah dimatiin dia. Percuma. Dimatiin ya. Enggak apa-apa, yang penting saya tahu ini ada notif saya diserang oleh pengamat banyak orang itu masa fan Indonesia banyak ini. Bung Tompel mah. Tapi percuma sebenarnya aku jangan dikasih ruang untuk berbicara di media itu seharusnya. Tapi kenapa masih pada pengen cari yang viral ya? Loh, Harus ada pro menaikkan kontra itu dong. Gitu. Kalau pro terus gak seru. Kalau Oke. kayak pemerintahan ada yang koalisi, ada yang apa Bang namanya? Oposisi. gitu. Ada pro kontra biar rame. Betul. Kan dia juga cari makanya di Pasti sini. kan nonton bareng. Akhir-akhir kemarin kan sempat kita takut ST nggak diperpanjang kan. Nah, ternyata enggak gitu. Sampai Erick Thohir juga nggak mungkin lah sekelas pinter Erick Thohir yang pernah megang Inter Milan, pernah di DC United, bener ya? DC United. Yang sudah punya ilmu banyak gitu. Kita nggak ngomongin masalah politik ya Bang. Dia tahu masalah bola gitu loh, Iya. nggak yang Dia asal-asal lebih gitu. pinter megang bola daripada politik kayaknya deh. Kita jangan ke situ Gitu ya. dulu. Om Erik, mending PSSI aja lah. Ya selamanya nggak apa-apa sih gitu kan. Ketua. Pokoknya, berarti seumur hidup ya. Iya. Karena passionnya kayak di situ dia daripada di politik kurang Dia kan bagus. passionnya emang olahraga. Itu. Basket. Jadi kalau kita ngomongin timnas, apalagi dengan saat ini ya, ketika kita sudah sampai di titik ini, kita ngomong di titik ini tuh awal loh, Cak. Sangat Ini tuh awal. baru awal loh. Awal. Baru Bangkit. awalan kebangkitan loh. Kita sudah bisa bermimpi Indonesia akan lolos Piala Dunia juga saat ini. Dan ketika kita ngomong tadi kontra STY di kemarin STY itu kan akan diperpanjang ketika dia mampu berprestasi di
Piala Asia yang U23. Iya. Oke. Nyatakan itu. Iya. Piala Asia U23 itu besok April ini. April ini. Dia megang ya? Ya megang dia. Iya. Tapi saya rasa apapun prestasinya di U23. nanti dia akan terus diperpanjang. Iya. Karena sekarang arahnya bukan itu lagi sekarang, sudah ke Piala Dunia ini. Karena April meskipun dia nanti mungkin gagal di Piala Asia karena banyak pemain yang nggak akan dilepas Klub gitu, ya maksudnya. klub. Juni nanti kan kita masih kualifikasi dan insya Allah kan Indonesia akan lolos ke babak ketiga, iya kan? Ini kan dengan lolosnya Ketika ini Indonesia lolos ke babak ketiga, Cak, Indonesia itu akan tampil langsung nanti di Piala Asia. Iya, otomatis. Iya. Sama ngomong itu tadi. Kalau lolos Iya. ini ke apa sih? Babak ketiga. Round 3 ya. Round Iya. 3. Berarti langsung otomatis Itu nanti Piala dibuat Asia. grup 6. 6 diambil Ada 3. 2 dulu dan. Karena ada 3 grup itu. Ada 3 grup 14 nanti. diambil 2 dulu. Nanti yang 2 itu nanti kan lolos Piala Dunia ini kan sekarang kan 8 dan. Ya. 1, 2 itu akan langsung lolos. Nah, terus lolos yang Oh, 3 nanti main di sana. diundi lagi apa Yang di nomor 2 sama nomor 3 sama nomor 4 itu akan tanding. tanding. Nanti Ya kayak kemarin otomatis itu Piala lah. Dunia. Kan kita kan dapat Playoff. jatah 8. Playoff ya. Dapat 8 itu. Kalau lolos ke babak ketiga kan nanti kan diambil ada 3 grup diisi oleh 6 tim, 6 negara kan. Peringkat 1 2 itu akan langsung lolos Piala Dunia. 3 4 itu dia akan playoff lagi. Berarti ada 6 tim akan playoff. Nah, Zonanya? enggak ada zona nanti langsung di langsung drawing. Drawing. sesuai dengan juara grup dan runner up. runner up itu kan. Bisa ketemu siapa? Loh, Ya bisa ketemu, bisa ketemu semuanya. Jepang Korea tetap pasti Bisa. itu. Enggak, tim Eropa juga ketemu enggak sih? Enggak dong, Asia aja dong. Oh, Asia. Iya. Oke. Ini kualifikasi Piala Enggak. Dunia Ini kan biar Asia. teman nobar tahu. Iya, gitu. jadi ketika nanti Indonesia jadi runner up, kan otomatis akan lolos ke Round babak ketiga. ketiga, babak ketiga kan. Di babak ketiga itu akan ada 18 tim, 18 negara dibagi jadi 3 grup. 6. Masing-masing grup ada 6. Peringkat 1, peringkat 2 itu langsung lolos Piala Dunia. Peringkat 3, 4 masing-masing grup. Kan ada 6. Ya. Itu nanti akan dibagi jadi 2 Gue mau grup. berarti ya ini. Iya, akan dibagi jadi 2 grup. Berarti kan ada 3 tim tiap grup. Nah, juara grupnya itu lolos, Cak. Oh gitu. Gitu. Jadi prosesnya panjang gitu ya. Sedangkan nanti runner up itu runner up akan tanding untuk tanding kualifikasi bersama zona Yang lain. lain. Oh, bisa ketemu Jepang, Korea. Enggak. Oh, enggak. Negara lain dari Eropa. Oh, iya, oke. Amerika Selatan gitu. seru nih, Seru. Iya. Seru. Kalau lolos terus. Tapi kita bisa bermimpi ini sebenarnya. Bisa. Ketika dia di Indonesia di ronde 3 saya pasti bisa berbicara lebih banyak lagi. Wong tadi saya banyak lihat di komen-komen kita pengen rematch lawan Jepang ini deh. Jangan, Sekuat ayo. ini. Jangan over. Loh itu tadi banyak yang komen seperti itu. Cak. Australia dulu lah. Oke. Iya, Australia ya. Gemes soalnya. Agak kita lebih bisa mengimbangi sebenarnya ya. Walaupun Iya. kalah banyak Australia sih. kemarin. Apalagi nanti ada Martin Paes, Cak. Iya. Itu dia loh. Kapten Pas ini nanti main loh. Kelihatannya lawan Irak. Ini Bisa main lawan Irak. bisa. Martin Paes. Bisa. Bisa. Berangkat Tapi lah. berangkat dan lawan Filipina. Kamu ngapain? Iya, lawan Filipina aja Yang kita lawan berangkat. Filipina yang tanggal 11 Juni. Yang Selasa. Yang Iran enggak? Kan kalah paling. Oh gitu. Oke. Imbang-imbang. Yang Saya ikut ya. Imbang. Iya, yang menang aja lah. Saya gitu ya. Iyalah. Saya optimis menang dua-duanya, Bang. Tidak apa-apa. Menang Optimis terus juga. malah. Nah. Iran minimal bro. Kalau menang terus kan malah juara grup Indonesia. Itu dia. Dia agak Bisa nggak? santai. Nanti saya diajak Andre itu pasti lawan Irak. 12. Jajak. Enggak Tapi poinnya nanti kalau misalnya Pan mau berangkat dari Filipina, saya pilih yang Filipina saja. Masa seminggu berangkat 2 kali dan Oh, enggak Nggak bisa, apa-apa. enggak bisa, enggak bisa. Enggak bisa nomor 1, Bang. Nggak bisa ya? Karena poinnya kan 7 sudah, itu tujuh. gimana? Irak udah 12 kok. 12 ya? Iya. Oh, dia tuh nggak pernah kalah ya? Iya, belum. Oh, enggak baru 9 dia. 12 tadi aku cek. 12 dan Oh, 12. 4 kali. Iya, 4 Oh, iya, kali iya. kan. Kita lawan Vietnam di sana menang lagi udah 15. Iya. Kita kan paling mentok
13 kalau menang 2 kali. Kayaknya Runner up lah ya. lumayan lah, yang penting lolos itu dia. Lolos aja sudah Sejarah bagus. lu. Berharap juara grup. Sejarah. Targetnya kita cuma emang runner up. Dan mainnya biar enggak Targetnya tuh lolos Piala Dunia. Iya maksudnya ini loh dan pelan step by stepnya ini. iya. Runner up terus nanti runner up lagi. Runner up lagi lah Piala Dunia. Iya gitu. Lu lalu 3 run apa langsung lolos ya? Iya. Ini Iya. tadi dijelaskan Iya makanya. Jangan, nanti kan itu 3 kali Bro, ya kan. Tadi mainnya juga nggak ada grogi-groginya, terus salah pasnya juga jarang sejak pas ketika kita main. Salah passing itu malah tadi di awal-awal tuh main Vietnam itu. Iya. Kan ada 2 pemain baru gitu yang harusnya kan chemistry-nya belum ada, tapi ya lumayan lah, nggak jelek-jelek amat. Ya karena mereka levelnya level Grade A. sudah level Grade A dari mana? level Eropa saya bilang. Jadi secara apa ya? Mental, kemudian dia mentality terus IQ sepak bolanya udah benar-benar jalan. Jadi mau main dengan siapa saja mereka cepat beradaptasi saya bilang. Apalagi kan banyak juga pemain-pemain yang naturalisasi toh. Dari segi komunikasi mungkin juga enggak terlalu susah. Betul. Gitu loh kan. Kadang-kadang kan persoalan di sepak bola itu kan di komunikasi. Bahasa. Kapsinya hari ini gini dan ini. Ratnar, Haye sama Ceikis, apa itu adaptasi tanda tanya. Kapsinya yang hari ini Iya. itu Cak. Ngapain harus adaptasi ya? Apa itu namanya? Orang dia adaptasi? juga orang Indonesia. Saya nggak butuh. Sekarang langsung nyetel, saya kayak udah bermain setahun lebih. Kalau dapat serangan, zaman-zaman dulu kan dapat serangan bola itu buang langsung bola, nggak bisa nyerang dong. Kalau sekarang kan Tadi itu diumpan long anteng. gitu tenang aja. Ya, Ya Semua ujung lolos tadi terus dipukul langsung di serok serot. sama Nata. effortnya. Iya. Nomor 9 tadi kan mau cutback. Itu benar aku nggak mau, tetap disikat kok. Sikat. Itu Ya. tapi saya nomor Vietnam tadi nomor 9 lebih bagus ketimbang nomor 22. Ya. Lebih ngeyel Kak Hoki gitu. Bajumu sama di situ tadi. Oke, kita sebelum menyudahi ya. Iya kan? Man of the match deh. Maskulin dulu. Saya Ratnar Orat Mangun. Saya Jahit Jazz. Biar bang saya Haye lah. Umpannya bagus. Maksudnya baru main pertama langsung Asis. Jahit Jazz itu sudah clean sheet cetak gol lagi. Rambutnya juga masih klimis. Itu kalau FPL poinnya paling banyak loh. 8. Oh, lebih dong. 12. Ngegolin 5. 12. 12. 12 ya. Iya. Maaf ya juara lagi ya. Asu. Lupa bang, saya sudah lupa. Anda diselip ya? Oh, sama Mehmet ya. Kasihan. Yang terakhir memang 30 dan 29. 29 29. dong. Saya ada 3 dong kalau gitu. Enggak dong. Enggak dong. Ini baru 29 kok. 30 tuh besok baru. 30 sampai selesai. Kan 38. Loh, yang kemarin nggak main banyak itu 29. Iya, Bung Bowen. Ayo kamu percuma tak buat World Cup. Makanya banyak yang pakai free hit, Bung Bowen. Saya nggak biarin loh. Lah ngapain dibiarin? Lah saya rasa udah menang. Saya juara 3. Udah bisa, Nggak itu bisa. baru 28, main 29 terakhir. Oke, sudah kita membahas timnas Indonesia dan juga tadi melawan Vietnam menang 3-0. Kalau ada yang salah-salah dari kita, mungkin salah sebut tadi siapa pelatihnya Vietnam yang kemarin kita nggak tahu. Pak siapa tadi? Pak Cheng Hu. Pak Cheng Hu. Pelatih lamanya Oh, Fit. enggak. Pak Sopa Ya lupa. Tadi juga ada tulisan throw your out ya. Get out. Itu Ultras Vietnam itu Ultras Mas, nulis itu. Vietnam. Itu Ultras. Ultras Ultras tapi cuma abang-abang. 50. Ultras abang-abang Ya loh. Ultras tapi 50. Ya, dia mau bikin La Grande Vietnam mungkin nggak bisa. 50 Nggak orang bisa. Saja. Ya cuma sedikit kok di kota itu. Oh, RT. Belakang gawang enggak kayak La Grande. Ultras juga banyak ya. Iya. Keren. Oke. Terima kasih sudah menyaksikan sampai habis Bisbol edisi kali ini. Yang belum like, comment, share, subscribe langsung di subscribe aja akun channel YouTube Panpel Nobar di Panpel Nobar ya. Jangan lupa juga dibunyikan Loncengnya Mm-mm. supaya kita ketinggalan notifikasi terbaru dari kami. Ya. Nanti kita bernyali lagi ke GPK lagi ya. Oke, tanggal 11 Juni 2024. Masih 2 bulan lagi ya. Enggak apa-apa. Sudah bulan Saya lagi ya? tuh banyak sekarang di Sudah TikTok itu. kita mau pamitan. Oh, Iya. saya pengen cerita sedikit. Oh boleh, oke silakan silakan. Tadi di TikTok tuh kemarin sih saya buat story. Oke, terima kasih Mas Ulin. Gundul. Lanjut. Oke. Belum, gak jadi ini.
Nggak jadi. Saya Cak, pengen Ah. timnas Cak. Era STY katanya. Pengen ikut. Iya. Anakmu? Nanti tuh di TV. Dia bawa mobil sendiri dong. Ya bawa mobil sendiri nah. Iya. Nanti kan misal udah 7 ya enggak usah. Loh. Ini nanti bawa mobil banyak lah. Iya. Nanti saya tak Konvoy. ajak istri anak saya juga, Oke. ada ajak Ronaldo. Oke. Ronaldo belum berani dan kalau Lah terus buat tinggal sama karo sapa? nanti ikut Nenek. Baik. banyak yang Mbahnya. di barat. Oke, terserah Anda lah. Oke, Oke, jangan lupa juga di follow akun media sosial kita di Instagram Ah. dan di TikTok @panpelnobar. Oke, terima kasih sekali lagi. Canika pamit, Bangsat juga pamit. Mas Kulin juga pamit. kru juga pamit. Salam fans, Layar kaca. Bye.